alaihi wasallam selaku uswatun hasanah, selaku manusia paling mulia, penutup para nabi. Kalau bukan karena perjuangan tetesan darah keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali kita tidak akan pernah bisa merasakan betapa indahnya beragama Islam ini. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih mulia, lebih baik di sisi Allah kecuali itu adalah Islam. Maka salah satu hal yang patut dan harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tanpa keduanya kita tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat nanti. Insyaallah, tabarakallah. Saya masih senang sekali, bahagia sekali. Kemudian kemarin juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah pesan buku Jika Nanti Kamu Jatuh Cinta Lagi. Perlu diketahui bahwa buku Jika Nanti Kamu Jatuh Cinta Lagi ini bukan penjualan pertama. Karena dulu sudah pernah dijual, kemudian terjual kurang lebih 1.000 eksemplar, kemudian ditarik penjualannya dan diserahkan ke penerbit Sahima untuk dicetak ulang, untuk diganti covernya, diperbaiki dalam berbagai macam kalimat dan kata-katanya. Dan saya nggak sampai ekspektasi sampai 1.000 lebih lagi gitu. Karena ya buku ini sudah pernah dijual gitu, tapi ternyata Masya Allah antusiasnya sangat luar biasa. Tapi saya harapkan ini bukan hanya tentang angka-angka, ini bukan hanya tentang berapa banyaknya. Karena bisa. Tapi semoga ini adalah tentang keberkahannya, dan saya berharap bahwa apapun yang saya tulis bisa kita amalkan bersama-sama. Saya mengamalkan apa yang saya tulis, dan teman-teman juga mengamalkan apa yang teman-teman baca. Karena ilmu itu tanpa diamalkan, maka seperti pohon tanpa buah. Tidak akan pernah dilirik dan tidak akan pernah ada gunanya. Mungkin, Insya Allah, terima kasih. Mungkin dari seluruh Indonesia ya, Masya Allah. Ini adalah bedah buku mungkin yang diselenggarakan penerbit Sahima perdana untuk buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, dan partisipan kita sekarang sampai 500, hampir 600 orang. Ya semoga ada manfaatnya lah. Saya jadi seperti di Bandung ya, ketika di Bandung itu ramai, Masya Allah, ketika beda buku offline. Dan pada saat itu saya sampai harus minum proma, minum obat mah, dan makan roti dulu karena saking nervousnya. Jadi penyakit GERD itu ya, atau penyakit mah itu kan tidak hanya disebabkan oleh kurang makan atau kafein, tapi karena memang salah satunya adalah ketakutan mungkin, atau ya nervous dan sebagainya gitu. Dan di sini semoga saya tidak saya nggak kambuh ya. Mungkin di sini ada sobat asam lambung, masih banyak sekali sobat asam lambung ya, yang sering anxiety. Dan ya mungkin gitu dulu. Saya serahkan lagi ke Mas Raja. Baik, terima kasih Mas Alfi. Sebentar, saya cek dulu. Tes. Oke. Jadi begitu sahabat, agenda hari kita hari ini sudah dijelaskan oleh Mas Alfi ya. Jadi nanti awalnya kita akan bedah buku dulu, MTHM yang Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Bagaimana? Buku baru tuh Mas. Oke, jadi kita akan bedah dulu bukunya yang Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Lalu habis itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Entah kalian ingin menanyakan sesuatu atau nanti kalian ingin bercerita tentang bukunya, nanti raise-in aja. Nah, nanti mimin pin atau mimin spotlight untuk kalian bertanya ke Mas Alfi atau minta saran dari teman-teman yang lain, oke? Jadi langsung aja kali Mas, kita bedah buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah nih Mas. Nah, mungkin Mas Alfi ada sedikit kata atau sedikit kalimat untuk buku ini. Bagaimana buku ini bisa mencetak sampai cetakan 14? Oke, mimin ulang ya. Bagaimana mungkin menurut Mas Alfi buku ini sampai bisa cetakan ke-14 gitu, Mas? Masya Allah, ya tabarakallah. Nggak sampai kepikiran bahwa buku ini bisa cetak ulang ke-14, kemudian bisa sampai ke berbagai macam jenis orang gitu, bukan hanya lintas mazhab, bukan hanya lintas manhaj, tapi juga lintas agama. Karena buku-buku ini juga dijual di toko-toko orang-orang yang mungkin lebih mengedepankan sisi akalnya dalam beragama, atau ya orang-orang yang mungkin golongan kiri lah kita bilang, yang mengedepankan feminisme mungkin, kemudian ya kurang dekat dengan agama, tapi Masya Allah mereka mau menjual buku ini, membacanya, membagikannya. Maka saya katakan bahwa ya buku ini bukan milik saya lagi, tapi milik semua pembaca. Dan saya juga ketika membaca buku ini nggak sampai gimana ya, saya mikir apa benar saya yang menulisnya gitu. Dan ya semoga segala sesuatu hal yang tertulis di dalamnya apapun itu, semoga ada manfaatnya, semoga ada sesuatu yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Ini adalah look ya, tampilan buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah yang terbaru. Jadi ada logo bestseller. Ini juga bukan hanya dipajang hanya buat pajangan saya, tidak, tapi ini untuk menghindari buku bajakan.
Kemudian cetak ulang sudah ke-14 di tahun 2022, sejak terbitnya tahun 2020 bulan September. Artinya sudah 2 tahun di bulan ini, buku Maaf Tuan Aku Hampir Menyerah. Dan ini bukan cover pertama buku Maaf Tuan Aku Hampir Menyerah. Jadi kalau mau kita ceritakan prosesnya, sangat panjang sekali buku Maaf Tuan Aku Hampir Menyerah ini. Cover pertamanya itu, ada yang pernah tahu nggak bahwa buku Maaf Tuan Aku Hampir Menyerah ini punya cover selain cover ini. Jadi teman-teman kan tahunya covernya kuning ya. Covernya kuning, kemudian ada burung di sana, ada gambar ombak, ada gambar perahu yang diibaratkan mungkin ya gelombang kehidupan ini. Tapi ternyata ini bukan cover pertamanya. Dan saya harus merogoh kocek saya pribadi ya. Karena pada saat itu ya penerbit Saima baru tumbuh, kemudian ya penulis itu diberikan akses ya untuk membuat cover itu satu kali gitu. Jadi ketika satu kali fix sudah mau dicetak, nah kemudian tiba-tiba saya itu nggak serak dengan covernya gitu, ngerasa kayak aduh ini kayaknya nggak cocok covernya seperti ini gitu. Di luar ekspektasi saya lah. Akhirnya saya cari-cari lagi, kemudian dapatlah cover buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Di kondisi pada saat itu saya belum seperti sekarang. Artinya masih banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi dalam kehidupan. Tapi ya qadarullah, saya orangnya agak perfeksionis, itulah salah satu penyakit ya, bukan penyakit sih. Salah satu karunia yang Allah berikan kepada saya. Saya orangnya perfeksionis, jadi ada salah sedikit itu saya agak gimana gitu. Lebih bagus nggak usah terbit daripada diterbitkan tapi saya nggak puas dengan hasilnya. Akhirnya nggak harus merogoh kocek sendiri, kemudian memakan waktu lebih banyak dan tenaga lebih banyak. Dan alhamdulillah tabarakallah buku ini bisa sampai hari ini. Dan hadza min fadli rabbi, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang kehebatan saya menulis, atau ini bukan hanya tentang keindahan kata-kata yang ada di dalamnya, tidak. Ini semua adalah tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menginginkan seseorang mungkin selamat atau seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya wadah, saya hanya wasilah. Tugas saya hanya menyampaikan kewajiban saya, yaitu mendakwakan apa yang Allah titipkan kepada saya, yaitu ilmu. Dan sisanya maka saya tidak peduli akan hal itu, mau orang menerimanya, mau sebanyak apapun orang yang menerimanya, mau ada atau tidak ada orang menerimanya, maka itu bukan urusan saya, karena hidayah adalah milik Allah, bukan sesuatu yang bisa saya beli kemudian saya jualkan atau saya bagi-bagikan kepada orang lain. Hidayah tidak seperti itu. Hidayah itu adalah apa yang Allah kehendaki, dan tidak semua orang bisa menyambut hidayah tersebut, walaupun kadang hidayah itu sudah Allah berikan kepada kita atau kepada siapapun itu yang ada di muka bumi ini. Tapi perihal memilih untuk menyambut hidayah atau tidak, itu adalah di luar kuasa kita. Dan otomatis ya kehidupan ini sesuatu hal yang pasti akan melewati fase naik dan turun ya. Ujian-ujian yang berulang, kemudian air mata yang nggak ada selesainya. Ya nantilah kita ceritakan. Saya bukan nggak pernah ya, saya hampir jarang menceritakan kisah di balik buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Rata-rata bahkan orang pikir bahwa buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah ini adalah tulisan atau kisah-kisah saya yang saya alami, tapi tidak. Ternyata kalau teman-teman sudah baca buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, pasti teman-teman tidak dapat kisah saya satu pun, tidak dapat, kecuali hanya di profil penulis. Itu saja ya, namanya itu hanya perkenalan saja gitu. Tapi selebihnya tidak ada teman-teman dapati kisah pribadi saya di buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah ini. Kenapa? Karena filosofinya kalau saya menyandarkan sesuatu kepada saya pribadi, maka kekuatannya tidak akan sedahsyat ini. Tapi kalau menyandarkannya kepada sumber yang jauh lebih kredibel, karena contoh terbaik itu adalah orang yang sudah meninggal. Karena kita sudah tahu ujungnya, karena kita sudah tahu bagaimana akhir kehidupannya, kita sudah tahu bahwa dia istiqomah. Kemudian contoh yang terbaik itu siapa? Para nabi, kemudian Rasulullah SAW, kemudian para salafus soleh, kemudian para sahabat, para salafus soleh, dan sebagainya. Dan orang-orang yang memang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi mungkin begitu Mas Raja. Masya Allah, baik, terima kasih Mas Alfi. Sungguh indah perjalanan Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah ini ya. Jadi ada backstory di balik buku ini. Nggak seakan-akan Mas Alfi iseng dan menulis bukunya. Ada pesan-pesan yang ingin Mas Alfi sampaikan untuk disampaikan, yang berarti itu adalah hidayah untuk para pembacanya. Subhanallah. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya mungkin ya, sedikit lagi nih. Apa sih kesan Mas Alfi nih ketika tahu bukunya ini bakalan meledak gitu, maksudnya bakalan ramai yang baca. Nah, apa perasaan Mas Alfi ketika tahu, wah kok bukunya kok banyak yang baca, terus langsung jadi viral gitu istilahnya Mas. Menurut Mas Alfi gimana? Bismillah, ini saya mau tunjukin dulu cover gimana ya. Nah, ini cover buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah yang versi pertama kali. Ini cover pertama pilihan, cover kedua nggak terlalu jelas ya, tapi semoga bisa kelihatan. Nah, ini cover ketiga. Intinya ini bukan buku yang kuning itu bukan cover pertama ya. Dia ada cover
yang lebih dulu dipilih oleh para pembaca. Mungkin udah ada yang lupa juga dengan cover ini karena saking tertutupnya dengan cover kuning ini. Nah inilah, jadi ya kisah di baliknya itu nggak sedemikian rupa begitu saja. Maka ketika saya mendapatkan kabar bahwa buku Mawtu'an November Merah itu cetak ulang pertama, cetak ulang kedua, cetak ulang ketiga, cetak ulang keempat, kemudian sampai berpuluh-puluh hingga berbelas bilangannya, dan sekali cetak itu Masya Allah sampai 10.000. Saya tanya kepada penerbit, ini yang baca siapa gitu? Ini yang beli siapa? Apa jin atau gimana yang beli? Karena 10.000 itu bukan sesuatu hal yang bukan sedikit gitu. Masa dalam 1 minggu 10.000 habis, kemudian pekan depannya langsung cetak ulang ke 13. Kemudian nggak sampai 1 bulan langsung cetak ulang ke 14. Maka saya katakan bahwa saya takut dengan saya takut dengan apa yang saya dapatkan hari ini, karena saya menganggap bahwa hukuman terberat di atas dunia ini bukan ketika kita tidak mendapatkan apapun, bukan ketika kita tidak mendapatkan harapan kita tidak mendapatkan impian kita, bukan itu hukuman terberat di atas dunia ini. Hukuman terberat di atas dunia ini adalah ketika Allah membentangkan pintu-pintu kenikmatan atau pintu apapun itu yang sifatnya bukan ujian kesakitan, tapi pintu itu Allah bukakan tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah telah memberikan segalanya kepada kita, tapi segalanya itu tidak mendekatkan diri kita sejengkal pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah istidraj. Itu adalah sesuatu hal yang another level of life test gitu. Itu adalah ujian terberat dalam kehidupan ini. Ketika kita merasa bahwa Allah sangat baik kepada kita, tapi kebaikan Allah itu tidak kita manfaatkan dengan hal yang baik. Jadi ketika saya resign dari pekerjaan saya sebagai masinis, tertulis di surat resign saya itu adalah saya ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dan saya berazam dalam diri saya bahwa saya ingin melanjutkan pendidikan, saya ingin belajar lagi, saya ingin mengenal agama ini lebih dalam lagi, kemudian saya ingin mengeksplor diri saya dan sebagainya. Akhirnya apa yang Allah berikan di perjalanannya? Yang Allah berikan di perjalanannya adalah popularitas, adalah uang, adalah kekayaan, adalah kenikmatan. Semua Allah bentangkan perihal hal itu. Tapi dalam menuntut ilmu atau menuntut ilmu agama, saya sampai 2 kali keluar mahat. Artinya, ketika di awal-awal dulu, hype-nya buku Mawtu'an November Merah, kemudian buku Menikmati Kepergianmu, pada saat itu terbitlah juga buku Ya Allah Aku Pulang, dan sangat hype pada saat itu, saya kewalahan mengurusinya. Saya harus menulis lagi, saya harus buat ini, buat itu, saya harus begini, menghadiri acara dan sebagainya. Akhirnya belajar saya itu terbengkalai. Kemudian akhirnya saya keluar dari Mahat Abu Ubaidah, kemudian saya masuk ke Mahat Ali Udunuha, yang seminggu itu cuma 3 kali, dengan alasan bahwa oke deh, saya tetap belajar, tapi mungkin kesibukan saya harus dikurangi gitu dalam belajar. Jadi waktu belajar itu saya buat 3 hari, kemudian 3 hari waktu saya nulis, kemudian 2 hari waktu untuk keluarga. Tapi ternyata itu tidak mendatangkan ketenangan, sama sekali tidak mendatangkan ketenangan. Kemudian tiba-tiba penerbit Saima mengajak untuk roadshow keliling di sebagian kota di Pulau Jawa. Kurang lebih 11 titik lah di kota Jawa. Jadi ketika tawaran itu datang dan saya mengamininya, dan ketika saya mengisi di berbagai acara, 3 hari terakhir saya down. 3 hari terakhir itu orang tidak tahu. Di Bandung, Jakarta, Bogor, Cirebon itu saya sudah blank, sudah benar-benar merasa ini bukan waktunya, dan ini belum waktunya, ini nggak bisa saya lanjutkan gitu. Kenapa? Karena saya merasa belum pantas dengan apa yang Allah berikan hari ini. Maka Masya Allah, Alhamdulillah Allah menunjukkan jalan yang mungkin lebih baik. Saya alhamdulillah sudah berkeluarga hari ini. Tapi kami belum memiliki rumah, kami belum memiliki tempat tinggal yang menetap gitu. Sampai sekarang kami masih sewa sana, sewa sini dan sebagainya. Jadi saya itu bulan 7 kemarin, berarti bulan Juli itu rencana akan membeli rumah dengan royalti yang diberikan royalti dari buku Mawtu'an November Merah dengan jumlah yang sangat fantastis. Jadi ketika saya memiliki pilihan itu, saya berpikir begini, dengan kapasitas saya yang hari ini seperti ini, dan Allah bentangkan amanah yang sangat luar biasa, 600 orang misalnya mendengarkan apa yang saya ucapkan, dan fatalnya ketika ucapan saya itu salah, siapa yang akan menanggung dosanya? Saya yang akan menanggung dosanya. Bagaimana dengan cetak ulang sudah ke-14, ratusan ribu yang membaca? Kalau ada kesalahan di dalamnya, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan perkara yang gampang. Apa yang akan saya katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau saya ditanya tentang apa yang saya tulis, apa yang saya bagikan? Makin banyak orang yang membaca, makin berat tanggung jawabnya. Akhirnya ya qadarullah, saya memilih untuk mundur. Maksudnya ya mungkin ini Zoom terakhir kita ya, selama mungkin ya 3 atau 4 tahun ke depan, atau 2 atau 4 tahun ke depan, mungkin saya tidak akan mengisi Zoom sama sekali. Kenapa?
Ya karena saya harus menyendiri terlebih dahulu. Saya mungkin akan pergi jauh sekali. Ini mungkin safar terpanjang yang pernah saya lakukan. Ya, saya akan membawa keluarga saya, insya Allah akhir bulan ini kami akan menempuh pendidikan lanjutan dalam bidang agama, memenuhi surat resign tadi. Ya alhamdulillah, anak kuliah bahwa hidup ini adalah pilihan gitu. Jadi orang-orang sering berkata kepada saya kan, ya ngapain pergi lagi, ngapain menuntut ilmu lagi? Maksudnya bukan ngapain menuntut ilmu lagi, ngapain jauh-jauh? Ini sudah zona aman loh, ini sudah zona nyaman. Kamu menerima royalti yang sangat fantastis. Apa yang kamu katakan itu sudah dipercaya oleh orang banyak. Ketika ada waktu dan sebagainya akan diundang di mana-mana, ke kampus ini, ke kampus itu, ke tempat ini, ke masjid ini, ke masjid itu. Sudah disuruh menjadi mubalik, sudah disuruh menjadi imam dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya katakan, kitalah yang tahu diri kita sendiri. Dan ketika kita memilih, bukan karena kita tahu bahwa pilihan itu benar. Ketika kita memilih sesuatu, bukan karena kita tahu pilihan itu benar. Karena 100% tidak ada kebenaran dalam pilihan yang kita buat. Pasti ada beberapa persen itu adalah sebuah kesalahan, atau itu adalah sebuah penyesalan. Maka yang saya pilih adalah yang menenangkan hati saya. Karena saya tahu apa yang saya cinta, apa yang hati saya senangi, atau apa yang hati saya Allah tunjukkan itu kepada kebaikan, selama itu kebaikan, maka saya akan ikuti petunjuk itu. Istaftiqol bab. Ya, itu adalah sesuatu hal yang yang harus kita lakukan. Maka Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya mohon doanya. Saya belum selesai Zoom-nya, saya sudah perpisahan ya. Saya nggak tahu ya apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, tapi kemungkinan ya saya sudah tidak menerima undangan Zoom, dan bukan karena saya tidak ingin, tapi memang di sana tidak ada sinyal. Nah, itu pertama, di sana memang tidak ada sinyal. Kalau masalah nulis segala macamnya saya belum tahu bagaimana di sana nanti. Tapi ya saya mohon doanya selalu, semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Angka hanyalah angka, karena suatu saat nanti saya tidak mau menjadi orang-orang yang tiga golongan yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang yang beramal, beribadah, dan berderma atau melakukan sesuatu yang sifatnya sedekah, infak dan sebagainya, tapi ternyata mereka tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti? Kemudian, Alfi, kamu menulis karena siapa? Saya menulis karenamu ya Allah. Kemudian auzubillah, Allah berkata kepada saya, kadzabta, kamu berbohong, kamu menulis demi popularitas, kamu menulis demi royalti, kamu menulis demi uang, kamu menulis demi ini, demi ini, demi ini. Dan itu semuanya sifatnya duniawi. Dan itu sudah dibalas di dunia. Apalagi yang kamu harapkan di akhirat ini? Tidak ada lagi balasan. Karena sudah dibalas semua di dunia ini. Kadzabta. Dan ketika kita beramal, kemudian itu tidak diterima, itu adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Karena kita tidak bisa beramal lagi di akhirat nanti. Yang bisa kita lakukan hanya di dunia ini saja beramal. Kalau sudah di akhirat, sudah khalas. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka ya saya berharap bahwa Allah senantiasa menjaga niat baik saya. Saya tidak bisa memastikan bahwa saya ikhlas melakukan ini semua. Tapi yang saya lakukan hanyalah terus menulis. Dan berusaha untuk tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Masalah diterima atau tidak, ikhlas atau tidak, saya sudah selalu saya berkecamuk dalam hal itu. Niat itu sesuatu hal yang sangat susah sekali untuk kita kendalikan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus melakukan kebaikan, terus melakukan amal baik. Berharap salah satunya menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah yang sangat hype, 14 kali cetak ulang, beratus-ratus ribu, sudah dibaca oleh siapapun juga. Ternyata yang memberikan hadiah berupa surga, atau yang Allah perkenankan, atau yang Allah ridhoi adalah ternyata misalnya buku Sepasang Langkah, yang hanya laku 220 eksemplar. 220 orang yang membaca itu mengamalkannya. Dari yang mengamalkannya itu istiqomah sampai akhir hayatnya. Dan itulah yang menjadi timbangan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya tentang angka. Hidup agama ini adalah agama yang adil, tidak mengukur hanya angkanya saja, tapi juga niat dan prosesnya. Mungkin begitu, Mas Raja. Baik, Masya Allah, Mas Alfi. Terima kasih atas penjelasannya. Sungguh, kita tuh terharu, Mas. Kita sedikit terharu dengan kata-kata Mas Alfi tadi, ingin ninggalin kita selama beberapa tahun. Baik. Mas Alfi, ngomong safar nih, Mas. Apa yang harusnya kita persiapkan gitu untuk pergi safar atau pergi jauh gitu, Mas? Selain bekal diri dan iman yang kita bawa, apa yang harus kita siapkan agar nanti lancar untuk kedepannya gitu, Mas? Sedikit tips gitu dari Mas Alfi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Safar itu adalah salah satu azab ya, yang setengah dari azab itu. Kenapa safar itu setengah dari azab? Itulah kenapa ketika pada safar itu banyak sekali
banyak sekali keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Misalnya sholat bisa dijamak, bisa diqashar. Kemudian kita juga mendapatkan pahala. Salah satunya kebaikan dalam safar adalah doa. Orang safar itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa dan sebagainya. Maka ada salah satu kisah menarik ya dari Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali disebut, ya boleh kita sebut dengan Imam Al-Ghazali, ataupun ada juga beberapa orang yang menyebutkan karena tidak mau mengatakan imamnya itu akhirnya Al-Ghazali. Saya sebut sebagai salah satu ulama terbesar dalam bentangan sejarah Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau pada saat di Baghdad beliau adalah syekh besar, syekh kabir. Jadi pada saat di Baghdad itu semua yang beliau katakan dalam mengcounter ilmu-ilmu filsafat itu luar biasa, masya Allah, luar biasa. Sampai orang-orang pada saat itu kan sedang hype-hype-nya gitu, hype-hype-nya ilmu-ilmu falsafah gitu. Maka keadaannya itu tidak jauh dari apa yang kita hadapi hari ini. Ketika itu Imam Al-Ghazali itu didatangi oleh saudaranya, maka saudaranya itu datang seperti ini. Dia bilang, kamu memberikan banyak hal di sini, kamu memberikan ilmu di sini, kamu memberikan segalanya, tapi kamu tidak mengisi dirimu sendiri, dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ibarat kata seperti lilin yang menerangi orang lain, tapi membakar dirinya sendiri. Karena selalu berdebat, selalu mengcounter berbagai macam pendapat. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali? Dia meninggalkan segala perdebatan yang ada di Baghdad, dan dia meninggalkan kemasyhurannya di Baghdad. Kemana dia pindah? Menyendiri di Damaskus. Selama berapa tahun? Kurang lebih 8 tahun. Apa yang dihasilkan selama uzlahnya selama 8 tahun? Kitab Ilyah Ulumuddin. Salah satu kitab fenomenal sepanjang bentangan sejarah dalam keilmuan Islam. Luar biasanya beliau. Maka keadaannya sama seperti hari ini. Ya sehari ini nih, falsafat Yunani, Romawi, dan sebagainya itu betapa luar biasa ya. Banyak sekali. Sekarang kalau kita lihat buku-buku self-improvement, rata-rata itu kiblatnya kalau nggak Romawi, Yunani. Maka kita kekurangan tentang ilmu-ilmu Islam. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, kenapa Mas Alfi, The Minimalist Muslim belum hadir, buku-buku lain juga belum hadir. Karena minimnya kapasitas ilmu saya. Saya ingin menulis banyak hal, banyak sekali judul yang sudah saya tulis. Tapi isinya belum ada sama sekali. Karena kenapa? Kapasitas saya terbatas. Saya ingin merubah dunia, tapi saya tidak bisa merubah diri saya sendiri. Omong kosong. Akhirnya saya mulai dari langkah yang paling kecil, yaitu merubah diri saya terlebih dahulu. Kalau dalam safar, yang pertama kali adalah keyakinan. Ketika seseorang yang kita tinggalkan, siapapun itu, keluarga, dan sebagainya, maka ketika kita memutuskan untuk menuntut ilmu, atau safar yang jauh, maka jangan berharap kita kembali dengan keadaan orang-orang yang kita tinggalkan masih hidup. Karena bisa jadi mereka sudah meninggal, atau kita yang meninggal dalam perjalanan. Maka ketika safar, sudah ikhlaskan semua yang kita tinggalkan. Dan safar itu adalah salah satu obat yang paling mujarab kalau kita sedang mengalami patah hati. Karena itu yang saya lakukan sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu saya mengendari sepeda motor dari Bandung ke kota Palembang sekitar 32 jam. Saya belum pernah sama sekali mengendarai motor sejauh itu sendiri dengan biaya terbatas. Ya menggila saja, karena perjalanan itu mengajarkan kita banyak hal. Gitu. Perjalanan itu akan membuat kita bertemu orang-orang baru, membuat kita, kata Imam Syafi'i, memberikan pengalaman-pengalaman baru, kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, dan kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada tersedia ruang kosong dalam perjalanan. Jadi ketika kita duduk di kereta api atau di pesawat dan sebagainya, maka tersedia ruang kosong di situ. Nah, ruang kosong itulah yang bisa kita isi dengan tafakur, bahwa betapa ternyata Allah Subhanahu wa taala ini mengatur sedemikian rupa kehidupan ini, sehingga ya kita bisa menjadi salah satu hamba atau penghuni dunia ini yang suatu saat kita juga akan kembali ke rumah asal kita. Semoga itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam safar ya kita siapkan mental kita, kemudian kita siapkan biayanya. Kemudian kalau yang perempuan sebaiknya ditemani oleh mahramnya. Kemudian ya lakukanlah sebanyak-banyaknya perjalanan, karena kehidupan ini hanya sekali, jangan sampai kita menyesalinya dengan berdiam diri di tempat kita saja hari ini. Jadi kita harus melihat betapa luasnya, atau fantasiru kata Allah ya kan. Ya kita harus menyebar di atas dunia ini, ya supaya kita tahu bahwa Allah menciptakan banyak sekali kebaikan dan nikmat-nikmat di atas dunia ini. Mungkin begitu Mas Raja. Masya Allah, baik, terima kasih Mas Alfi. Oke, jadi tadi cukup materi dari Mas Alfi untuk disampaikan ke kita ya teman-teman. Mungkin sekarang Mimin akan bagi-bagi hadiah dulu kali ya, biar pada semangat nih. Jadi tadi udah konfirmasi juga sama Mas Alfi, jadi buat teman-teman di sini yang berani buat bercerita tentang ini, mungkin ada yang punya bukunya atau belum, itu nggak apa-apa.
ada nggak yang berani berpendapat atau bercerita tentang buku yang sudah kalian baca itu? Buku karyanya Mas Alfi, entah itu Maafkan Aku Bermenyerah atau Maafkan Aku Hampir Porak-Poranda, Ya Allah Aku Pula. Udah pada resen. Nanti dulu belum mulai. Oke, ada nggak nih yang berani bercerita tentang pengalaman kalian ketika sudah membaca bukunya Mas Alfi? Oke, Mimin hitung 1 sampai 3 ya. Ini Saya, dilowerin Kak, dulu. saya. Belum. Dulu. Semangat. Pada semangat nih Mas. Jangan ragukan warga India. Ya, Pak, siapa RT? Oke, 1, 2, 3. Ayo, siapa yang mau bercerita? Saya, Kak, saya ingin bercerita. Aduh. Saya Kak hadir. Saya. Dari pagar alam. Hadir Iya, Kak. Kak, saya ingin. Saya Mas Kak. Alfi, Saya dari pagar ingin. alam. Baru. Ini saya pada resen, Kak. Tahir Kak. Oke, sorry. Oke, Mimin mulai dari perempuan dulu kali ya Mas Sofi. Nih, Mimin panggil ya, yang bilang berani Kak gitu langsung resen bilang namanya. 1, 2, 3. Berani Kak. Nanda Sari. Oke, Nanda. Cika berani Kak. Oke, kita kasih kesempatan buat Nanda dulu ya. Yang lain mohon pengertiannya. Nanti ada kok masanya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur saya belum mempunyai buku satupun dari Mas Afi, karena qadarullah belum ada rezeki, tapi saya membacanya dari kutipan-kutipan yang di snapgram ya. Kadang ada orang yang memfoto kutipan itu, jadi saya hanya bisa membaca dari situ. Dan dari situ juga saya banyak belajar, walaupun saya belum bisa memiliki, tapi dari setiap kutipan-kutipan yang saya baca, itu membuat saya terenyuh, membuat saya belajar walaupun hanya satu kutipan-kutipan gitu. Dan untuk belajarnya, seperti bilang kalau safar adalah obat patah hati, itu benar. Saya juga melakukannya, berpindah dari kota yang dahulu ke kota yang sekarang, itu salah satu alasannya karena patah hati, memutuskan untuk meninggalkan orang tua karena saya tidak ingin terbayang-bayang kepada seseorang yang belum halal untuk saya. Dan saya ketika membaca satu kutipan waktu itu di Maaf Tuhan Aku Porak-Poranda, waktu buku belum keluar dan saya meminta izin kepada Kak Afi di komennya, saya ingin memakai background itu sebagai profil, boleh diizinkan. Dan terus kata-katanya itu ya kemarin juga sempat diposting kembali kayaknya yang, tiba-tiba ngeblank. Ya aku siap untuk patah hati lagi, tapi aku tidak siap untuk kehilangan Allah. Jadi ketika move on itu tidak, saya sudah lebih dari 2 tahun, tapi saya masih memegang kata-kata itu bahwa saya siap untuk patah hati, saya siap untuk menerima. Jikalau saya mendengar kabar seseorang yang pernah ada di kehidupan saya itu menikah, tapi saya tidak siap untuk kehilangan Allah. Dan saya masih belajar untuk tidak menggantungkan harapan kepada siapapun, tapi terkadang setan itu menggoda. Kadang di situ saya sempat down, tapi saya ingin sekali memilikinya. Semoga ini adalah jalannya. Walaupun saya selama ini saya hanya membaca dari setiap kutipan-kutipan di snapgram. Terima kasih. Masya Allah. Gimana Mas Alfi tanggapannya? Masya Allah ya, tabarakallah. Baru 2 tahun ya. Kira-kira kalau untuk move on itu paling enggak 7 atau 8 tahun. 7 atau 8 tahun. Iya, 8 tahun. Iya, benar. Ini kenyataan dan ini fakta di lapangan ya. Dan ini saya sudah survei ya, walaupun surveinya belum banyak sekali orangnya, tapi saya sudah survei ke beberapa orang yang ditinggalkan menikah. Maka ketika mereka ditinggalkan menikah, move on-nya itu sekitar 7 sampai 8 tahun. Ada yang sampai ketika dia sudah punya anak, tapi dia masih memendam perasaan itu. Karena perasaan itu sesuatu yang nggak bisa kita hilangkan atau nggak bisa kita lupakan. Yang terpenting adalah walaupun perasaan itu masih bersemayam di dalam diri kita, tapi kita tidak mengungkapkannya atau sampai melanggar syariat Allah. Itu yang paling penting. Kalau dibilang tadi safar adalah obat patah hati ya, makanya saya teringat dengan beberapa tahun yang lalu saya
Buku Maaf Tuhan Aku Hampir Porak-Poranda Karena Perasaan itu sesuatu hal yang paling spesial sebenarnya. Kalau ditanya mana buku yang paling berkesan, maka bukan Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah sebenarnya. Maaf Tuhan Aku Hampir Porak-Poranda Karena Perasaan. Mungkin teman-teman melihat 2 tahun belakangan atau 1 tahun belakangan, saya itu jarang sekali ya memposting sesuatu hal yang receh atau sesuatu hal yang membuat tertawa dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini atau 1 tahunan ini, mungkin saya lebih sering tersenyum dan sebagainya. Karena ketika saya sudah menyelesaikan buku Maaf Tuhan Aku Hampir Porak-Poranda, maka saya sudah selesai dengan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan saya, apapun itu sifatnya. Dan berdamai itu bukan hanya tentang, dan ketika kita sudah berdamai, maka kita sudah tahu bahwa definisi cinta itu bukan hanya aku mencintaimu, kamu mencintaiku, tapi ketika Allah mentakdirkan 2 orang itu untuk saling mencintai, itu baru definisi cinta. Kalau kita mencintai itu baru egoisan, karena seseorang itu belum tentu mencintai kita juga. Cinta itu bukan sifatnya satu arah. Jadi kalau masih satu arah, itu sifatnya keegoisan. Tapi kalau sudah saling mencintai, kemudian Allah menghendaki itu, maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar dan itu ketika syahwat bersatu dengan syariat. Ketika kita mencintai seseorang, dia mencintai kita, kemudian Allah perkenankan kita menyatu dalam makhlai pernikahan. Tapi kalaupun tidak itu, maka tidak ada balasan bagi kesabaran kecuali pahala tanpa batas. Jadi antara dua-duanya tetap sebuah kebahagiaan. Mungkin begitu. Barakallahu fikum. Amin. Oke, terima kasih buat Kananda dan Mas Alfial, Gazi. Lanjut kali ya Mas, Ya, gantian. terima kasih. Ya, Terima mungkin kasih satu untuk lagi ya. kesempatannya, Kak. Oke, baik. Tadi ada yang chat nih di kolom komentar ya. Muhammad Fazri, ada yang ingin diutarakan? Coba boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fajri dari Pontianak. Sekarang lagi dalam tahap menghafal Quran di salah satu pondok pesantren yang berada di Cianjur. Menurut saya banyak dari cerita dan pengalaman yang membuat saya banyak berubah gitu. Apalagi setelah membaca sebagian besar kutipan dan kata-kata dari Kak Alfial Ghazali. Ya, saya kemarin baru saja membeli buku karangan beliau yang berjudul Maaf Tuhan Aku Hampir Porak-Poranda Karena Perasaan. Ya mungkin kita yang sebagai penuntut ilmu itu salah satu ujiannya ya mungkin perempuan, karena emang ujian paling berat itu adalah wanita. Ya kemarin baru saja saya mengalami ujian. Ya mungkin proses mengikhlaskan mungkin susah, karena memang yang awalnya kita nggak pernah mencintai, tapi kita mengenal dari seorang tersebut di mana kita bisa mencintai dengan tulus dan bisa mengenal arti kata cinta untuk pertama kalinya. Dan qadarullah, di saat kita dekat dan yang awalnya niat dekat untuk sama-sama berbagi kebaikan, sharing tentang agama, ternyata itu salah di mata Allah. Ternyata Allah cemburu dengan sikap saya yang seakan-akan itu lebih berharap pada makhluknya timbang kepada Allah. Dan qadarullah kan rupanya sakit gitu. Ternyata pas saya di sini dianya dekat sama seseorang. Padahal itu kita udah sama-sama, jangan kalau misalnya dekat sama orang bilang. Tapi ya mungkin kata Allah kan yang terbaik pasti akan berada pada seseorang yang tepat. Ya sekarang kata saya mencoba mengikhlaskan walaupun tak mudah. Jangan sambil nangis Tapi ngomongnya. alhamdulillah, enggak. Tapi ya kata saya beruntung sih. Mungkin ya jalan Allah mempertemukan lewat kajian seperti ini. Kemarin juga saya ada mengikuti kajian dari Kak Alfi yang kemarin ya, baru hari Sabtu kemarin. Dan itu banyak membuka wawasan dan pandangan saya untuk ke depannya. Dan saya ada mengucap terima kasih banyak karena telah banyak mengubah pemikiran dan wawasan saya. Sekarang mungkin itu saja yang saya ada sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Mas Alfi? Tanggapannya dari cerita dari Mas Fajri nih. Kalau teman-teman baca ya halaman terakhir buku Maaf Tuhan Aku Berporak-poranda Karena Perasaan. Kalau dibaca di sini saya tulis begini di bab terakhir ya. Bab terakhir saya akan bacakan satu buku Maaf Tuhan Aku Berporak-poranda Karena Perasaan. Buat yang belum pernah baca buku ini mungkin bisa disimak lah, dan mungkin semoga bisa mendapatkan faedah dari apa yang saya bacakan malam hari ini. Di bab 53 judulnya Setelah Hujan Mereda, halaman paling akhir di buku Maaf Tuhan Aku Berporak-poranda Karena Perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Langit luas yang menguning, kapal-kapal yang mengapung di lautan, gelap yang telah siap melahap temaram, dan rintihan yang jatuh tanpa suara. Aku hanya sedang mengasihani diriku sendiri, sebab bertahan pada sesuatu yang tak mungkin lagi aku raih. Aku hanya sedang menertawakan jalan hidupku sendiri, menertawakannya dengan tangisan air mata. Betapa aku pernah menaruh perasaan sedalam itu padamu. Di dasar hatiku, tentangmu masih hidup. Hidup sebagai pembelajaran paling hebat. Cintaku padamu mungkin tak akan pernah berhenti. Bahkan bisa jadi, perasaan itu jauh lebih dalam dibandingkan saat pertama kali kita bertemu. Tapi, kini aku takut menjadi bagian dari orang-orang yang tunduk terhadap hawa nafsu, hingga membuatku tak mampu merengkuh surga dengan segala keindahannya. Biar kuwujudkan semua mimpi ini sendiri. Tentangmu sudah tak menjadi tujuanku lagi. Untukmu yang tak pernah rehat, kulangitkan dalam doa. Lebat yang tiba-tiba terhenti. Selamanya. Pada akhirnya, aku tersadar. Aku menuliskan semua ini bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Insya Allah. Ya, saran saya jangan jatuh cinta sebelum menikah. Lebih bagus jatuh cinta setelah menikah saja. Kalau hari ini masih berada dalam hubungan yang tidak Allah berkahi atau apapun itu sifatnya, jangan membuat kenangan yang suatu saat akan menjegal langkah kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Dan alhamdulillah ala kulli hal, kalau Allah putuskan itu sebelum Allah nampakkan kebaikan atau Allah nampakkan kenyataan itu sebelum kita menikah dengannya, keburukan-keburukannya atau apapun itu sifatnya, alhamdulillah mungkin itu jalan Allah untuk menunjukkan kita sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Dan yang ala kulli hal, saya selalu berpegang teguh begini, ketika saya tidak bisa mendapatkan seseorang yang saya harapkan, atau apapun itu sifatnya, pekerjaankah, karirkah, atau apapun itu sifatnya yang tidak bisa saya dapatkan di dunia ini, maka saya tenang ketika saya mengingat bahwa ketika kita sampai di surga nanti, maka tidak ada lagi yang akan kita sesali apapun yang tidak kita dapatkan di dunia ini. Karena surga dengan segala keindahannya sudah melampaui segala kecantikan yang pernah kita nampakkan di mata kita selama di dunia. Melampaui segala alunan musik atau alunan apapun itu yang lebih indah, tidak ada yang lebih indah dari alunan surga. Atau apapun perkataan atau kalimat yang pernah kita dengarkan, aku mencintai. Oke, jaringan Mas Alfi-nya mungkin bermasalah, kita tunggu saja. Buat teman-teman yang mau nanya atau mau bercerita, disimpan dulu cerita dan pertanyaannya, nanti Mimin tanyain lagi di akhir sesi. Oke, sebentar Mas Alfi-nya join lagi nih. Ini teman saya deh. Waduh, ada ayam.
Ada apa ya? Oke, lanjut Mas. Ada ayam. Astagfirullah. Aduh, kacau. Kacau. Ya, oke Mas Raja, silakan. Gimana? Iya Mas, tadi kan udah ada beberapa orang yang bertanya dan bercerita tentang pengalaman mereka ya. Nah, kita mau lanjut dulu nih Mas, bedah buku Maaf Tuhan Aku Bermenyerah ini dari Mas Alfi sendiri. Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ala kulli hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita, segala sesuatu yang kita lakukan semoga hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan cerita sedikit tentang buku Maaf Tuhan Aku Bermenyerah. Buku ini diterbitkan tahun 2020 dengan kondisi pada saat itu sebenarnya buku ini adalah buku yang terbit ketiga seharusnya. Karena buku yang pertama itu adalah buku Menikmati Kepergianmu, buku kedua adalah buku pertama adalah Sepasang Langkah, kemudian kedua Untuk Hati yang Baru, ketiga baru Maaf Tuhan Aku Bermenyerah. Tapi qadarullah buku Sepasang Langkah tidak mendapatkan respon baik di pasaran. Terjual hanya 220 eksemplar. Kemudian saya juga merugi sampai 5 jutaan karena saya cetak sendiri, saya jual sendiri dan sebagainya. Kemudian buku kedua itu adalah Untuk Hati yang Baru, tapi buku ini gagal cetak karena pada saat itu pandemi COVID-19. Kemudian akhirnya dua-duanya gagal untuk naik ke cetak dan tidak tersebar seperti buku Maaf Tuhan Aku Bermenyerah. Kemudian qadarullah saya harus menjual laptop saya pada saat itu, saya harus menjual handphone saya harus mencari hutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, dan pada saat itu tidak ada satupun orang yang membukakan pintu. Jadi teman-teman saya itu banyak yang pegawai, banyak yang PNS, banyak karena background saya adalah sekolah kedinasan, jadi teman-teman saya memang rata-rata PNS. Tapi ya memang qadarullah ya, mungkin mereka punya kebutuhan lain dan sebagainya, akhirnya tidak ada satupun yang membukakan pintu. Yang paling menyakitkan adalah akhirnya saya harus meminjam dengan orang tua saya sendiri, yang pada saat itu mereka itu sebenarnya tidak setuju dengan resignnya saya dari pekerjaan saya sebagai seorang masinis. Tapi qadarullah ala kulli hal, itulah jalan terakhir yang bisa saya lakukan. Saya menahan malu demi untuk menyambung hidup saya sendiri, karena pada saat itu saya tidak punya lagi tabungan atau tidak punya lagi uang untuk melanjutkan hidup. Karena dan juga kami sedang sedang ujian kalau nggak salah waktu itu di Mahat, dan saya harus pinjam. Kemudian ya kurang lebih 2 bulanan saya bisa mengembalikan uang tersebut dengan berjualan banyak hal ya. Masya Allah, tabarakallah, istri saya banyak sekali membantu. Jadi kami dulu pernah jualan botol, My Botol itu dulu kan pernah viral tuh My Botol, kemudian jual masker, kemudian ya jual banyak hal lah, yang apapun itu yang bisa membuat kami bertahan hidup. Tapi kalau saya rasakan hari ini, maka apa yang Allah berikan hari ini itu sesuatu yang tidak pernah saya sangka-sangka, sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan sama sekali. Karena prinsip saya ketika saya sudah resign waktu itu dari PT Kereta Api Indonesia, maka saya berharap bahwa segala apapun yang saya lakukan di atas dunia ini, maka ya sudah, semua itu memang kalau memang Allah berikan, maka alhamdulillah. Kalau tidak Allah berikan, maka sudah, itulah sesuatu yang lebih baik yang memang telah Allah takdirkan gitu. Artinya penerimaan kita terhadap segala sesuatu itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak bisa menerima takdir, maka itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Paling berbahaya adalah ketika kita tidak bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah kecuali dengan doa, kecuali dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain itu tidak bisa. Takdir kalau sudah Allah tentukan, maka sudah khalas. Kita harus mengimani takdir tersebut. Bukankah takdir itu bagian dari keimanan, yaitu mengimani takdir baik dan takdir buruk yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, Masya Allah, buku Maaf Tuhan Aku Bermenyerah ini isinya itu bukan kisah saya pribadi, bukan sesuatu hal yang sifatnya bukan sesuatu hal yang sifatnya menceritakan apa yang pernah saya alami dan sebagainya, tidak. Tapi ini adalah kumpulan pengingat, kumpulan ya sampai hari ini saya masih menjadi pembacanya. Walaupun sudah 2 tahun saya masih membacanya berulang-ulang dan saya masih lihat lagi bukunya kalau saya sedang mengalami kesulitan atau apapun itu sifatnya gitu. Karena bagaimanapun juga ujian itu tidak akan pernah rehat dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana mungkin kamu bisa masuk ke dalam surga kalau kamu belum bagaimana mungkin kamu bisa masuk ke dalam surga kalau kamu belum melalui kesulitan yang masat humul ba'sa, kata Allah. Wadoro wazulzilu gitu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan bahwa kamu sudah masuk surga kalau kamu belum dicoba oleh sesuatu yang sifatnya menggoncangkan hatimu, memporak-porandakan kehidupanmu? Maka saya katakan bahwa ujian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan sesuatu yang tidak akan pernah mungkin rehat dari kehidupan kita. Tapi
dalam akhir ayat tersebut Allah katakan hatta yaqulu rasulu hatta yaqulu rasulullah hatta astagfirullahaladzim. Mata nasrullah, kata para sahabat yang pada saat itu sedang bersama Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mata nasrullah, saya lupa, masya Allah. Ala ini nasrullahil qarib. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah itu dekat sekali, sangat dekat sekali. Tapi kita adalah walakinna antum qaumun tastajilun, bahwa kamu adalah kaum yang terburu-buru. Jadi ketika takdir itu datang ke dalam beranda kita sering sekali mudah menyalahkannya, mudah mempersalahkan itu, mudah sekali untuk berteriak bahwa ini tidak adil dan sebagainya. Akhirnya ya banyak sekali kehidupan yang menggoncangkan kehidupan kita ini. Kalau kita mau tahu landasan paling dasar di buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah ini, kenapa buku ini ditulis? Maka jawabannya ada di halaman 2, kemudian di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, paragraf kelima. Kalau saya bacakan dari paragraf keempatnya. Beginilah kehidupan, berjalan di antara kenyamanan. Masa-masa sulit itu pasti akan datang, menerobos tanpa bertanya kita siap atau tidak. Tak hanya satu kali, bahkan bisa jadi terus berulang dalam berbagai bentuk yang mengguncangkan perasaan. Seperti impian, harapan, dan keinginan yang tak menemui kenyataan. Serta yang paling menguras adalah ketika kita sampai pada kisah cinta yang harus mengalah pada takdir sang pemilik semesta. Tak jodoh, ucap kita sambil menyeka air mata. Tuhan tidak adil adalah kalimat yang mungkin paling sering kita utarakan. Seperti kitalah manusia yang paling dirugikan di dunia ini. Seperti kita sendiri yang hidup dalam kesakitan ini. Lantas beberapa pertanyaan melayang-layang dalam pikiran kita. Kenapa aku harus melalui semua ini? Kapan semua ini berakhir? Bagaimana caraku untuk bertahan? Kemana sebenarnya tujuan hidup harus aku arahkan? Maka ketika kesulitan itu datang, ketika sesuatu hal yang menggoncangkan jiwa kita datang, yang bisa kita lakukan adalah bertahan, tetap dalam ketaatan. Karena apapun yang kita lakukan, yang sifatnya keputusasaan, itu adalah dari syaitan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bahwa syaitan itulah yang membisikkan kefakiran kepada diri kita, dan dialah yang mengajak kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan ketika kita dihadapkan oleh kesulitan dan ada yang membisikkan, udah bunuh diri aja, ya udah loncat aja, ya udah menyerah saja atau berputus asa saja, ya udah tinggalkan saja Allah, toh kamu taat juga nggak ada gunanya, toh kamu berjilbab juga masih hidupmu masih sulit, bagus sudah lepas saja jilbabnya, kerja yang tidak memakai jilbab dan sebagainya. Tapi saya katakan bahwa tidak ada yang lebih berharga kecuali itu adalah ketaatan dan ketakwaan, karena ujian akan berakhir tapi tanggung jawabnya tetap akan abadi. Artinya ujian itu akan berakhir, mau suka atau tidak suka, ujian itu pasti suatu saat akan berakhir. Kalau bukan berakhir karena kita menemukan jalan penyelesaiannya, maka berakhirnya karena kematian telah menjemput kita atau ajal telah menjemput kita. Maka yang abadi adalah pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, kalau teman-teman sampai hari ini memiliki keresahan luar biasa, atau teman-teman semua memiliki sesuatu yang sifatnya sangat menyakitkan dalam kehidupan ini, saya katakan bahwa istafti qalbak, pilihlah sesuatu yang memang itu adalah keinginan hati kita. Pilihlah sesuatu itu karena memang itu adalah kebaikan. Pilihlah sesuatu itu karena ia adalah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar konteks. Mau bekerja apapun silahkan, mau jadi masinis, pilot, dokter silahkan, apapun itu silahkan. Jangan sampai kita menjadikan hal ini sebagai sebuah pelarian gitu. Ada, aku mau resign karena pekerjaanku ini nggak sesuai passion dan sebagainya. Enggak, bukan seperti itu konsepnya. Tapi setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih. Kalaulah pun kita memilih untuk resign dari pekerjaan kita, tapi kita harus tanggung jawab dong dengan pilihan kita, dengan konsekuensinya. Jangan sampai ketika kita resign, maka kita menjadi orang-orang yang malas, orang-orang yang misalnya tidak mau memperjuangkan kehidupan ini, orang-orang yang akhirnya hanya berpangku tangan, hanya meminta suaka dari orang lain, hanya meminta belas kasihan dari orang tua kita, hanya menjadi benalu di masyarakat. Maka tidak seperti itu konsepnya. Tapi ketika kita memutuskan sesuatu, maka lakukanlah yang terbaik atas keputusan itu. Itulah yang harus kita lakukan. Karena ya kehidupan ini adalah sesuatu hal yang sifatnya akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita lakukan di atas dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Kemudian omongan orang itu tidak akan pernah bisa mengubah takdir hidup kita selama kita tidak mendengarkannya. Tapi kalau kita mendengarkan omongan orang yang sifatnya keburukan, ya kalau sifatnya kebaikan, nasihat, silakan, harus kita dengarkan dong. Tapi kalau sifatnya keburukan, menjatuhkan, mencelah dan sebagainya, maka tidak perlu didengarkan. Betapa banyak orang-orang yang mengatakan kepada saya pada saat itu, untuk apa resign? Uang di sini lebih besar lagi, dari mana lagi kamu akan mendapatkan uang kalau bukan di sini? Maka saya katakan, kemanapun kamu menghadap, maka di situ wajah Allah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Di timur, di barat, di utara, selatan, semuanya. Maka
tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai bahwa kemanapun kita melangkah, maka di situ berlaku takdir Allah Subhanahu Wa Taala, di situ berlaku rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita mau berusaha, maka insya Allah, Bismillah. Kalau pekerjaannya haram sudah tinggalkan hari ini, besok tulis surat resign, langsung keluar. Kenapa? Karena kita harus percaya. Yang pertama kali dalam hidup itu adalah keyakinan. Kenapa? Man taraka syai'an lillah awaddahu Allahu khairu minhu, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Man taraka syai'an lillah awaddahu Allahu khairu minhu. Kalau memang itu adalah sebuah yang haram, hubungan haram, pekerjaan haram, atau apapun itu, tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup ini. Sesederhana itu hidup ini. Ya, kita harus menghormati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Mau kita ganteng atau tidak, atau mau kita menjadi dokter, bidan, guru honorer, atau apapun itu. Yang penting kita amanah dengan apa yang kita kerjakan. Yang penting kita sepenuh hati menjalankannya. Jangan sampai kita mangkel, kita resign tidak, atau tidak menerima pekerjaan ini, tapi kita masih mangkel gitu. Sekolah malas-malasan dan sebagainya. Ingat bahwa yang mempertanggungjawabkan kehidupan ini kita sendiri, bukan tetangga kita, bukan orang lain, bukan sahabat kita, bukan orang tua kita, tapi kita sendiri yang memikul beban ini. Maka kita harus membuat kaki kita. Thank you. Ya, you're welcome. Maka kita harus membuat kaki kita itu mampu berdiri, menopang diri kita sendiri, agar kita tidak terikat dengan orang lain. Kalau sampai hari ini kita masih meminta makan dari orang tua kita masih menjadi orang yang meminta-minta dengan keluarga kita, maka jangan sok-sok idealis. Tapi kamu harus keluar dulu, kamu harus bertanggung jawab atas kehidupanmu. Silahkan pilih, silahkan mengembara, pilih takdirmu sendiri. Tapi kalau sampai hari ini kita masih bergantung pada orang lain, jangan sok-sokan. Ya, karena bagaimana mungkin kita bisa menghadapi kehidupan yang jauh lebih berat, sedangkan hari ini saja kita tidak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk menuliskan buku Maaftuhan Aku Menyerah. Kita bisa bertemu, bertegur sapa dalam pertemuan online ataupun offline, dalam berbagai macam mungkin Zoom, Google Meeting, ataupun dalam tulisan-tulisan. Maka ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu hal yang sifatnya kebaikan yang akan abadi di akhirat nanti, karena tidak ada yang kita harapkan di atas dunia ini kecuali ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mungkin sebelum kita masuk sesi Q&A, mungkin saya akan silakan teman-teman chat di kolom komentar seperti yang kita lakukan 2 tahun lalu. Mungkin teman-teman yang ikut live Zoom buku Maaftuhan Aku Menyerah, dan live Zoom-nya itu masih tersimpan di Instagram saya seperti yang kita lakukan 2 tahun yang lalu. Teman-teman silakan tulis angka berapapun dari 1 sampai 200 berapa ya? 254. Dan saya akan coba bacakan halaman tersebut. Kita lihat ada berapa orang yang menyebutkan 28, 2 orang, 29 baru 2 orang, 29, 28. Berarti kita mulai dari 29 sudah 3 orang. Kita mulai dari 29 atau 28 ya, 28. Oh, kita mulai dari 28 karena 28 itu adalah judul Maaftuhan. Masya Allah. Ini adalah salah satu bagian yang paling Insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku Maaftuhan Aku Menyerah, bab 7 judulnya adalah Maaf Tuhan. Halaman ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah guyuran hujan kau berjalan, menapaki langkah-langkah yang kini sudah mulai tak pasti. Di antara riuhnya manusia, kau bahkan merasakan sepi. Yang kali ini benar-benar berat, bukan? Kau seperti sebuah mobil kecil yang tergilas truk besar. Bukan hanya kehilangan keseimbangan, tapi seketika hancur berkeping-keping, hingga membuatmu berpikir bahwa ini adalah akhir. Sebab yang terlihat di hadapan mata hanyalah jalan buntu. Kali ini kau benar-benar merasa jatuh, sejatuh-jatuhnya. Hidup seolah tak lagi memberimu pilihan, terasa begitu sakit dan sangat menyesakkan. Bahkan air mata tak lagi mampu mewakili dalamnya luka. Senyum terenggut, kebahagiaan lenyap seketika. Helaan napas panjangmu adalah pertanda bahwa kau sudah begitu lelah. Bahkan jika boleh, kau ingin sekali menyerah. Tapi kau tahu bahwa menyerah juga bukan solusi. Allah, ucapmu pelan. Lantas kau ingat-ingat kembali pesan-pesan cinta darinya yang selama ini sudah mulai terlupakan. Pesan cinta yang selalu bisa menggetarkan hati manusia, menguatkan langkah dan menjauhkan gelisah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Terus-menerus kau ulang ayat-ayat penopang lelah, pengobat rasa sakit, penguat jiwa. Sungguh benar bahwa Allah telah memberikan petunjuk berupa Al-Quran yang padanya manusia tak akan menemukan kesesatan, yang padanya Allah titipkan obat dari segala penyakit. Maaf Tuhan, aku hampir menyerah. Bisik Muliri,
sambil menyeka air mata. Oke, kita baca lagi mungkin satu judul lagi. Teman-teman boleh tuliskan halamannya 4, 4, 12, 2, 49, 229, 205, 49, 99, 49. Udah ada 3 orang ya yang menyebutkan halaman 49. Oke, kita baca 4 orang. Kita akan baca halaman ke-49. Oh, karena halaman 49 itu quotes, mungkin kita geser jadi ke halaman setelahnya. Coba kita baca lagi. 44, 96, 210. Mungkin kita ambil yang ratusan ya, 100 ke atas. Coba teman-teman tulis yang 100 ke atas. 205, 110, 122, 150, 122, 122. Sudah ada 2 orang yang meminta 122. ada 3 orang. Kita baca halaman 122. Dalam buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, halaman 121, judulnya adalah Pernikahan Impian dalam bab 33. Panjang sekali dari Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seseorang itu sedang termenung di tepian sungai, pikirannya melambung menuju alam khayalan. Ia sedang memimpikan mengarungi pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup berdua dalam balutan keromantisan. Hidup bersama seperti para selebgram. Berduaan berjalan di pinggiran pantai, jalan-jalan lintas negara, dan tak lupa bikin vlog supaya dunia tahu bahwa ia sedang bahagia. Hal-hal yang terlihat indah. Hanya saja apabila hari ini mimpi pernikahan kita hanya tentang hal-hal seperti itu, maka mungkin kita belum sampai kepada kisah percintaan 2 insan yang ingin mengubah arah peradaban. Mereka menikah bukan hanya sebagai jalan menuju kebahagiaan, tapi juga jalan meluaskan kebermanfaatan, jalan menuju surga dan untuk berkhidmat kepada agama. Bukan hanya pernikahan yang berlandaskan cinta, tapi juga cita-cita. Pernikahan yang darinya mampu mengubah arah peradaban. Seorang penguasa wilayah Tikrit bernama Najimuddin Ayub ditawari saudaranya untuk menikahi anak seorang sultan yang cantik dan menawan saat itu. Namun Najimuddin Ayub menjawab bahwa wanita itu tidak cocok untuknya. Lantas saudaranya bertanya tentang wanita seperti apa yang cocok dengannya. Maka ia menjawab dengan tegas, aku menginginkan istri yang soleha, yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak yang dia ditarbiyah dengan baik hingga jadi pemuda dan ksatria, serta mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Walaupun hidup di wilayah Tikrit, Irak yang jaraknya begitu jauh dari Baitul Maqdis, hati dan pikiran Najimuddin Ayub senantiasa dekat dengan Baitul Maqdis. Oleh karena itu, segala impiannya termasuk soal pernikahan ia curahkan untuk kebebasan Baitul Maqdis. Najimuddin Ayub bermimpi menikahi istri yang soleha dan melahirkan ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin dari jajahan pasukan salib. Hingga pada satu waktu ketika ia sedang bersama seorang syekh, datanglah seorang gadis biasa yang berasal dari kampung. Saat gadis kampung itu ditanya oleh syekh kenapa ia menolak pinangan laki-laki yang tampan dan juga mapan, gadis itu menjawab bahwa laki-laki seperti itu tak cocok dengannya. Lantas syekh berkata, laki-laki seperti apa yang kau mau? Dari balik tirai, gadis itu menjawab, aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak yang menjadi ksatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Dia cocok untukku. Impian yang sama persis dengan apa yang Najimuddin impikan. Maka tanpa ragu ia berdiri. Ia lalu meminta kepada syekh untuk dinikahkan dengan gadis itu. Sungguh gayung bersambut. Satu tujuan yang akhirnya dipertemukan dalam perjalanan. Hingga akhirnya pernikahan mereka melahirkan seorang putra bernama Yusuf bin Najimuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh yang berperan dalam membuka gerbang Baitul Maqdis. Masya Allah, benarlah bahwa apabila impian akhirat kita ikhlas karena Allah, maka pasti akan datang pertolongan Allah. Semoga kita tak sekedar menikah untuk menuntaskan kesendirian, tapi menikah dengan harapan bisa turut mengubah arah peradaban, berjalan berdampingan, menghabiskan sisa perjalanan dengan mengharap surga sebagai ujungnya, dan kebermanfaatan sebagai jembatannya. Indahnian pernikahan yang dibangun atas dasar iman, cinta, dan cita-cita. Insyaallah, tabarakallah. Mungkin terakhir sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya dan saya serahkan lagi kepada moderator, saya akan bacakan salah satu halaman yang saya pilih sendiri. Baik, silakan Mas. Saya akan bacakan bab terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, bab 75, bertemu di keabadian, halaman 251. Siapa yang tak bahagia apabila rindu akan segera Siapa yang tak bahagia apabila rindu akan segera menemui pemiliknya setelah panjang jalan perjuangan dilalui dan begitu banyak tetesan air mata yang membasahi, maka kematian akan menjadi jalan menuju perjumpaan dengan yang selama ini dirindukan. Seperti salah satu sahabat Nabi yang mulia, Utsman bin Affan, yang rela terbunuh oleh tusukan para pemberontak setelah malamnya ia bermimpi akan berbuka bersama Rasulullah dan dua sahabat terdekatnya, merayakan kerinduan dalam keabadian. Seperti penyeru panggilan Allah, Bilal bin Rabbah, yang tak lagi mampu melantunkan azan setelah Rasulullah SAW tiada, sampai kemudian kabar kematian datang kepadanya. Istrinya berkata, sungguh kami akan sangat bersedih. Bilal kemudian membuka kain yang menutupi wajahnya. Ketika itu ia dalam sakaratul mautnya. Dia kemudian berkata, jangan kau katakan demikian. Katakanlah, sungguh kami akan sangat bahagia. Kemudian dia berkata lagi, besok aku akan bertemu pujaanku, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan senyuman dan kebahagiaan Bilal menutup hidupnya. Di keabadian mereka bertemu. Setelah sekian waktu terpisah oleh pembatas bernama kematian. Lantas tinggallah kita sekarang. Kemanakah ruh kita kelak jika telah tiba waktunya kembali? Dengan siapa ia akan berkumpul? Rasulullah SAW bersabda, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Bukhari. Insyaallah. Tabarakallah. Masya Allah. Mungkin begitu saja tentang buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua bahwa ya tidak ada suatu pencapaian yang lebih baik kecuali kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Karena tidak ada sesuatu hal yang lebih hebat kecuali itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Maka saya berdoa kepada teman-teman semua, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk teman-teman semua hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan faedah kebaikan. Kemudian saya menunggu karya-karya dari teman-teman semua di ruang ini malam hari ini. Saya menunggu semoga teman-teman semua bisa bertumbuh, bisa berkembang melewati segala kesulitan atau apapun itu yang sedang terjadi dalam kehidupan teman-teman semua. Kemudian bisa menuangkannya dalam sebuah buku, kemudian bisa ya menjadikan buku tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain, karena betapa bahagianya ketika kita datang seseorang kemudian dia mengatakan, Masya Allah, terima kasih Mas Alfi, atau terima kasih telah menuliskan buku ini sudah saya baca berulang sampai saya meneteskan air mata dan sebagainya. Saya di Tasikmalaya itu sangat terharu sekali ketika di Tasikmalaya ketika saya menyampaikan tentang salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat At-Tin ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil, dan Allah itu ketika memutuskan sebuah syariat maka tidak ada yang lebih baik dari itu. Misalnya berjilbab itu adalah sebuah kewajiban, menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban, maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan datanglah satu orang perempuan yang memang dari awal dia berdiri dari bedah buku, menit pertama sampai terakhir dia berdiri, nggak beranjak dari posisinya, dan dia menyeka air mata sambil menangis dengan pakaian yang masih sangat terbuka, sangat terbuka, baik itu pakaian atasnya ataupun bawahnya. Maka saya berkata dalam hati saya, inilah yang membuat saya tidak boleh berhenti menulis. Karena ada mungkin orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, ada orang-orang yang mungkin sedang mengalami kepayahan dalam hidup, dan mereka menginginkan sebuah petunjuk. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan ketika petunjuk itu Allah titipkan kepada kita, sehingga kita bisa memberikannya kepada orang lain, dan sehingga orang lain bisa membacanya dari kita, dan sehingga kita bisa memanen pahala dari kebaikan yang telah orang lain amalkan itu. Maka saya katakan bahwa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana kamu bisa bersabar dengan sesuatu yang tidak kamu tahu, tidak kamu ketahui ilmunya. Maka kita harus tahu ilmunya, bagaimana Islam ini mengatur kehidupan ini sedemikian rupa, bagaimana Islam ini mengatur tentang kebahagiaan dan ketenangan. Karena puncaknya ketika kita meminta doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan kebahagiaan yang kita harapkan dari doa tersebut, tapi yang kita harapkan adalah qurrata a'yun. Orang yang ketika kita pandang maka dia menenangkan pandangan mata kita. Maka puncak kebahagiaan dalam Islam itu bukan bahagianya, tapi ketenangannya.
Itulah puncak kebahagiaan dalam Islam, itu bukan kebahagiaannya. Kalau kebahagiaan itu sesuatu yang tidak akan menetap lama. Tapi kalau ketenangan itu akan terasa walaupun kita menghadapi kesulitan, maka kita tetap tenang bahwa kita tahu Allah yang menggenggam takdir kita ini, dan tidak mungkin Allah meninggalkan hamba yang beriman. Sesulit apapun kehidupan kita hari ini, tidak mungkin Allah meninggalkan hamba yang sedang beriman. Saya kemarin tiket saya untuk berangkat ke Timur Tengah itu belum selesai. Masih ada beberapa puluh juta lah yang belum saya selesaikan. Qadarullah, satu-satunya yang bisa saya jual adalah mobil. Tapi mobilnya sampai sekarang belum terjual. Jadi saya sampai berpikir seperti ini. Ini uang tiket belum selesai, tapi tiketnya sudah terbit, tapi saya masih ada tanggungan tiket. Kemudian saya belum ada uang lagi. Bahkan saya pegang hari itu nggak sampai 1 juta untuk persiapan ke Timur Tengah yang mungkin masih butuh puluhan juta lagi karena akan menyewa rumah lagi di sana, biaya perjalanan dan sebagainya. Tapi Masya Allah, qadarullah, malam hari itu saya tergerak untuk menelpon seorang teman. Saya tergerak untuk menelpon teman saya untuk menanyakan kabarnya, karena beliau bertanya tentang perjalanan saya ke Timur Tengah. Dan ketika saya tanya, saya bilang, gimana Pi? Dia ini adalah salah satu teman yang menjadi sahabat saya ketika saya mulai hijrah di Kota Bandung. Jadi dia tanya, gimana Vi berangkatnya? Alhamdulillah sudah 95%, saya bilang, tinggal melunasi beberapa hal yang belum lunas. Kami ngobrol segala macam, tanya dia sudah menikah atau belum menikah. Akhirnya saya berjanji untuk mencarikan jodohnya juga dan sebagainya. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dia sekarang bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia, BUMN, Angkasa Pura. Kemudian setelah untuk telepon dia meminta rekening saya. Saya nggak berekspektasi lebih dong. Paling ya apa sih 1 juta 2 juta palingnya, namanya teman ya, mungkin dia pengen sedekah terbaik adalah sedekah pada penuntut ilmu, mungkin dia ingin menyertakan hartanya dalam perjalanan saya. Tapi tahu teman-teman berapa yang ditransfer dia? Kami jarang sekali bertemu mungkin 1 tahun sekali karena jauhnya jarak kami, itu pun bertemunya nggak lama, pasti 30 menit 1 jam. Berapa yang dia transfer? 10 juta yang dia transfer. Maka saya katakan bahwa malam hari itu saya terdiam. Ketika harta itu berada pada orang-orang beriman, maka harta itu tidak ada nilainya kecuali ketika dia digunakan untuk amal kebaikan. Tidak ada gunanya harta yang kita pegang hari ini kalau dia bukan kita gunakan untuk amal kebaikan. Tidak akan pernah ada gunanya. Maka saya tahu bagaimana timbangan harta di sisi dia. 10 juta itu bukan sesuatu yang kecil bagi kita. Mungkin bagi orang-orang kaya saya nggak tahu 10 juta itu mungkin kecil, tapi bagi saya itu adalah pemberian terbesar yang saya terima sampai hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya mendoakan sahabat saya ini, semoga beliau menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada kita supaya kita tidak menyerah. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah wa fadlan. Allah ingin memberikan ampunan, Allah ingin memberikan jalan keluar. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kita sudah tahu ayatnya, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Dan Allah itu sudah mendorong, Alfi syahri Ramadan, Alfi Al-Ghazi, kamu itu belum saatnya untuk tampil, belum saatnya untuk memberikan pendapat, belum saatnya untuk memberikan fatwa, belum saatnya untuk ngomong di depan orang banyak. Maka sudahi. Kalau kamu masalah dengan uang, dengan kamu takut, saya sempat takut malam ini, beberapa hari lalu saya sempat takut. Ini kalau saya berangkat nanti uang dari mana? Gitu. Uang selama saya hidup di sana bagaimana? Gimana kalau buku ini tiba-tiba anjlok penjualannya? Tiba-tiba buku ini tidak lagi hype, tiba-tiba saya tidak bisa menulis lagi atau apapun itu sifatnya. Maka saya katakan yang memberikan rezeki saya hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali bagi Allah untuk memberikan atau menarik rezeki itu dari kita. Maka malam itu Allah membuktikan kebesarannya. Ini 10 juta, 1 detik, 10 menit aja kamu ngobrol dengan orang, saya kasih 10 juta. Dari perantara seseorang tersebut yang saya tidak tahu dia bahkan memberikan angka sebesar itu. Maka apa ya? Yang bisa kita lakukan atas sesuatu hal yang sifatnya, nih, ini buku yang ya semoga bisa saya selesaikan. Saya katakan di pembukaan buku tersebut, buku yang belum jadi. Untuk segala ketakutan yang kita hadapi hari ini, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali melewatinya dengan keimanan dan ketakwaan. Karena sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan, cukup kita percayai bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Kalau kita sudah beriman, menghindari sesuatu yang Allah haramkan, kita meninggalkan yang tidak Allah ridhoi, kita meninggalkan tidak yang Allah berkahi. Bukan hanya kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi ketenangan hidup, keberkahan. Itu yang mahal sekali. Mahal sekali harganya. Ketenangan itu, orang punya uang, dia belum tentu mendapatkan ketenangan. Orang punya harta belum tentu
mendapatkan ketenangan. Orang punya istri yang cantik belum tentu mendapatkan ketenangan. Punya suami yang tampan belum tentu mendapatkan ketenangan. Tapi kalau dia memiliki seseorang yang dekat dengan agamanya, memiliki pekerjaan yang halal walaupun jumlahnya mungkin tidak seberapa, maka keberkahan itu akan Allah datangkan, dan kecukupan rezeki itu Allah yang mencukupkan. Dan ini pesan terakhir ya, untuk siapapun yang sedang memiliki impian, saya azamkan dalam diri saya seperti ini. Kalaulah Allah bisa memperjalankan seorang manusia yang bernama Muhammad, yaitu Nabi penutup Rasulullah SAW, kalaulah Allah bisa memperjalankan Rasulullah dari Mekah, dari tanah Mekah menuju Sidratul Muntaha, kemudian menuju Baitul Maqdis, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha dengan hanya dalam waktu 1 malam menaiki buruk, maka hanya kecil sekali bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperjalankanmu untuk kemanapun itu, ke arah manapun impianmu, mau ke luar negeri, mau ke Eropa, mau ke Timur Tengah, atau manapun itu tempatnya, mudah sekali bagi Allah. Tapi apa? Yang lebih penting dari itu adalah apa yang Allah berikan hari ini, itulah yang terbaik bagi kita, dan itu yang harus kita percaya. Jadi ya, welcome to the life, gitu. Selamat datang dalam hidup yang tidak ada, tidak selamanya bahagia dan tidak selamanya sedih. Suatu saat kita akan menemui sedih, suatu saat kita akan menemui bahagia. Ya, roda ini terus berputar ya. Maka kehidupan ini tidak ada yang lebih baik kecuali kita lalui dengan bekal ketakwaan, dan tidak ada kehidupan yang lebih buruk kecuali kita lalui dengan kelalaian. Mungkin begitu, wallahu alam. Saya serahkan kembali kepada moderator. Mungkin ada yang bertanya atau bagaimana, Mas Raja? Masya Allah, baik, terima kasih. Saya sedikit terharu juga nih dengerin kisahnya, Mas. Oke, langsung aja kali ya. Nanti untuk pertanyaannya lagi, itu aku buka sekarang. Jadi karena waktu sudah menunjukkan 21.38 ya, via waktu Indonesia bagian Barat, Mimin kasih satu pertanyaan lagi. Nanti yang nggak kebagian pertanyaan, Mimin bikin story, nanti kalian tanya di situ boleh. Nanti pertanyaan yang menarik atau mungkin kalian mau bercerita, nggak apa-apa, bercerita aja. Nanti yang menarik Mimin pilih buat langsung kasih hadiahnya, oke? Oke, satu pertanyaan lagi, siapa nih? Saya Kak Urmila. Oke, Urmila, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alfi dan moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau sedikit sharing dan bertanya kepada Kak Alfi. Alhamdulillah juga saya sudah menuliskan 2 buku. Yang satu sudah tercetak, sudah diterbitkan, yang satunya masih dalam antrian cetakan. Mohon doanya. Dan saya tadi mendengar banyak hal yang disampaikan oleh Kak Alfi, itu sangat menyentuh sekali. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan yang tadi Kak Alfi sampaikan sangat bermakna dan sangat-sangat menginspirasi. Dan untuk Kak Alfi semoga ke depannya terus menulis untuk kebaikan orang-orang di sini, soalnya buku-bukunya itu sangat bermakna sekali. Ya, walaupun mohon maaf saya belum mempunyai salah satu buku Kak Alfi karena qadallah, karena masih saya ada keperluan yaitu mahasiswa. Jadi ada kendala ingin membeli bukunya karena di satu sisi lain ada buku yang harus saya beli yaitu buku mahasiswa perkuliahan, jadi belum bisa baca semua bukunya Kak Alfi. Tapi saya sering lihat story-story yang di IG, itu kata-katanya sangat bermakna sekali, sangat menyentuh hati dan membuat pembacanya itu semangat untuk menjalankan hidup, terutama saya. Dan ada kata-kata yang saya suka yaitu dari bukunya, yaitu yang tentang maaf Tuhan, saya hampir menyerah, yang bunyinya seperti ini, Kak. Perihal takdir, tak perlu berselisih ataupun menyalahkan takdir hingga menganggap Allah berlaku tidak adil. Ingatlah selalu bahwa mata kita itu terbatas, maka kita tak akan bisa digunakan untuk memandang hikmah yang belum tersikap. Tak mampu menembus jauhnya masa depan, itulah kenapa kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Sebab walau
skenarionya tak selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi skenarionya pasti selalu yang terbaik. Kata-kata itu menyentuh saya, Kak, karena di situ sebelum saya membuat buku, saya itu sakit hampir 1 tahun, itu karena ada penyakit yang serius, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan selesai sakit saya mengikuti perlombaan, yaitu menulis karya tulis ilmiah, yaitu tentang puisi. Alhamdulillah juara tingkat nasional, juara karya terfavorit, penulis terbaik, dan karya bahasa yang terbagus gitu. Jadi alhamdulillah di situ banyak hikmah dari itu. Ternyata skenario Allah yang berikan itu sangat baik dan banyak hikmah di balik semua itu. Dan di situ saya berpikir, oh iya berarti di balik semua itu yang sebelumnya saya merasakan sakit, ini itu dan segala macam itu sangat luar biasa. Di tahun 2021 kemarin saya mengikuti perlombaan, alhamdulillah juara dalam kategori terbagus, karya terfavorit, terus gaya bahasa peserta terbaik. Terus di tahun 2022 alhamdulillah saya menerbitkan sebuah buku yang judul pertama itu Tenggelam dalam Sajak Kerinduan, yang kedua itu Baswara Bersajak Kalbu. Di situ saya terinspirasi dari bukunya Kak Alfi yang benar-benar luar biasa, menyentuh hati, banyak banget yang saya baca di story IG, walaupun saya belum punya bukunya. Tapi dari situ, dari kata-kata Kak Alfi itu menunjukkan bahwa hidup itu harus dijalani, harus disyukuri, harus amalkan juga ketika kita mendapatkan sebuah ilmu. Lalu pertanyaan saya, Kak, bagaimana cara istiqomah ketika diri kita untuk menjadi seorang penulis, ataupun langkah-langkah apa yang untuk menjadikan sebuah judul yang unik dan penasaran untuk dibaca semua orang, lalu isinya itu bagaimana cara untuk menyusun kata-katanya, Kak. Terima kasih, itu dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih, Kak. Masya Allah, tabarakallah, karena waktu kita juga terbatas ya, jadi saya jawab sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih buat penanya tadi. Berkaitan dengan teknik menulis ya, yang pertama adalah saya katakan kita harus memiliki ilmunya. Ini kalau mau teman-teman pelajari, silakan pelajari, nama kitabnya adalah Usul Salasa. Yang pertama itu kita harus memiliki ilmunya. Kemudian yang kedua kita harus mengamalkan apa yang kita katakan atau apa yang kita tuliskan. Kemudian yang ketiga baru kita berdakwah atau menyebarkan tulisan tersebut. Kemudian yang poin keempat adalah bersabar di atasnya. Artinya kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita tidak bisa menyebarkan segala sesuatu. Kalau kita tidak mengamalkannya terlebih dahulu, maka kita menyebarkan sebuah kebohongan. Kalau kita tidak mendakwahkannya, maka kita lalai dari kewajiban kita. Kalau kita tidak bersabar di atasnya, maka kita tidak akan pernah memetik hasil yang baik. Artinya 4 hal ini berkaitan dan harus kita lakukan secara terus-menerus. Kemudian menulislah dari hati. Ungkapkan perasaan jiwa terdalam kita. Jangan sampai tulisan itu memiliki tujuan-tujuan yang buruk. Karena tujuan buruk itu yang akan menghancurkan kita. Tapi tulislah, memang benar-benar ini adalah sesuatu yang kita harapkan. Bahwa seseorang nanti akan bisa selamat atau Allah titipkan hidayah daripada tulisan kita. Setiap tulisan itu pasti akan menemukan pembacanya sendiri. Dan sesederhana pun apa yang kita tulis pasti akan berefek besar kepada orang lain. Kalau kita memang menulisnya dari hati. Maka saya katakan menulis adalah cara saya untuk menangis. Kemudian yang paling penting adalah berdakwah sesuai dengan bahasa kaum yang kau dakwahi. Artinya dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berdakwah. Kalau dengan anak SMP bagaimana, kalau anak SMA bagaimana, kalau anak kuliah bagaimana. Semua punya teknik dan sesuatu hal yang lain gitu. Kemudian menjadi penulis yang bertumbuh. Jangan hanya puas pada titik ini saja, karena kehidupan ini adalah sifatnya yang fleksibel. Kita tidak akan pernah bisa memberikan uang lebih besar dari apa yang kita miliki. Artinya kalau kita cuma memiliki 10 juta, kita cuma bisa kasih 10 juta saja kepada orang lain. Kita nggak akan pernah bisa mengasih 1 miliar, 1 juta, 1 triliun, dan sebagainya. Tapi kalau kita punya uang 1 triliun, maka kita bisa membagikan lebih besar dari 10 juta. Bisa kita kasih 10 juta, 20 juta, 50 juta, dan sebagainya. Artinya kita harus memiliki ilmu yang dalam terlebih dahulu. Baru kita bisa bisa memberikan lebih banyak lagi kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa memastikan apa yang saya tulis adalah sesuatu yang keikhlasan. Tapi teman-teman pernah dengar videonya, pasti saya katakan bahwa saya adalah penulis yang gagal. Kalau buku Maaf Tuhan Aku Premier ini terkenal hanya karena penulisnya Alfi Al-Ghazi. Saya selalu kecewa dan saya selalu marah dengan kata-kata yang mengatakan bahwa
wah Mas Aldi nggak pernah gagal dalam menulis. Saya selalu katakan, saya selalu kecewa dengan kalimat itu. Kenapa? Karena saya katakan bahwa itu hanya membuat saya takabur, itu hanya membuat saya semakin tinggi hati dan sebagainya. Dan saya tidak menyukai hal-hal yang semacam itu. Karena hati saya juga lemah, hati saya juga rapuh. Manusiawi kita menginginkan pujian dan sebagainya. Tapi bukan itu yang kita inginkan, bukan itu yang menjadi tujuan kita. Jangan sampai sekali apa yang kita lakukan ini menjadi debu yang berterbangan ketika ditiup angin. Ketika di hadapan Allah tidak ada timbangannya sama sekali. Maka menulislah dengan tulus dan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takjidu niat, perbaiki niat sesuai syariat, jangan melanggar syariat. Memang ini adalah kita niatkan untuk wakaf kita karena kalimat-kalimat baik itu juga sebuah sedekah. Mungkin begitu, wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi, saya yang pilih ya Mas Raja ya. Siap. Oke. Saya akan jawab dua pertanyaan langsung ya, dari Cikara Putri dan Ayu Ratnasari. Pertanyaan dari Cikara Putri, kenapa memilih maaf Tuhan dibandingkan maaf ya Allah? Pertanyaan kedua adalah Ayu Ratnasari, tips saat diri berada pada titik terendah. Mungkin dua penanya ini nggak dapat hadiah ya. Maksudnya hadiahnya tadi sudah kita selesai bagikan, tapi ya hadiahnya adalah saya jawab pertanyaannya. Sekaligus pertanyaan ketiga, saya jawab secara langsung. Dike Septianingsi tentang ketakutan yang tadi Kak Alfi bahas, jika melewatinya karena memang kitanya lemah dan hanya mampu tunduk pada takdir, kemudian memang jawabannya ada jalan keluarnya, Allah siapkan luar biasa, apakah kemarin itu disebut gagal karena melemah? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, kenapa memilih judul maaf Tuhan daripada maaf ya Allah? Kalau maaf ya Allah agak kurang pas gitu, dalam konsonan kalimat agak kurang pas, itu satu. Tapi yang kedua, ada yang paling penting adalah saya ingin menyasar segala jenis pembaca. Maksudnya saya ingin menyasar pembaca yang mungkin dia tidak beragama Islam, mungkin dia Kristen, mungkin dia Katolik, mungkin dia Yahudi, mungkin dia Nasrani, atau mungkin dia tidak agnostik, tidak beragama sama sekali. Saya ingin menyasar mereka. Karena hikmah itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa didustai oleh orang lain. Ketika kita menyampaikan kebenaran, Abu Jahal saja, dia senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Artinya dia senang mendengarkan sebuah sifatnya kebenaran. Karena ayat Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa kita dustai. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan di kitab ini dan tidak boleh kita meragukan kitab Al-Quran yang Allah turunkan ini. Maka yang pertama adalah saya ingin menyasar pembaca yang jauh lebih luas gitu. Itulah kenapa saya menjawab subhat-subhat yang orang katakan bahwa kenapa menggunakan kata Tuhan teologi. Buktinya saya menulis buku Ya Allahku Pulang. Saya menggunakan kata Allah bukan Tuhan. Artinya saya bukan itu yang saya permasalahkan. Dan secara bahasa menggunakan kata Tuhan itu tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah yang menggunakan kata Tuhan, walaupun yang lebih ahsan yaitu menggunakan kalimat Allah. Tapi secara bahasa teologi tidak ada salahnya menggunakan kata Tuhan, walaupun dalam penulisan saya banyak menyebutkan kata Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana saat kita berada pada titik terendah? Pertama, kita akan malu ketika kita tidak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seuzon dengan apa yang Allah berikan hari ini, suatu saat nanti kita akan malu. Ternyata ini, seperti tadi yang diceritakan oleh salah satu teman kita, salah satu sahabat kita, oh ternyata ini yang Allah inginkan dalam kehidupan saya. Karena sudah saya sering katakan, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Ketika Allah memutuskan sebuah perkara, maka tidak ada yang lebih baik dari apa yang telah Allah putuskan. Maka tugas kita adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling susah, yaitu mengimani takdir. Kenapa paling susah? Karena kita harus meruntuhkan egoisme kita sebagai seorang manusia. Tapi kalau kita sadar bahwa posisi kita sebagai seorang hamba, maka kita tidak akan pernah peduli takdir seperti apa yang Allah sajikan dalam kehidupan kita. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau Allah katakan tidak di jalan ini, maka ada banyak lagi jalan yang lain. Kalau Allah tujuan hidup kita itu adalah ridha Allah, adalah surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak peduli dari jalan mana kita masuk. Dari jalan pekerjaan A, pekerjaan B, kampus A, kampus B, kampus C, menikah dengan siapa? Dengan si A, si B, si fulan. Kita tidak akan pernah peduli. Yang penting apa yang kita lakukan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika kita berada pada titik terendah, angkat tanganmu, karena ketika berada titik terendah itu adalah posisi paling baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tidak melanggar syariat Allah. Maka ketika berada titik terendah, kita evaluasi apa yang kita alami hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Adakah yang melanggar syariat Allah? Kita evaluasi agama kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluknya, hubungan kita dengan orang tua, evaluasi, minta maaf dengan orang yang pernah kita sakiti. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak tahu, kayaknya hidup kita ini audio siapa ini? Nah, ketika kita
mengalami kesulitan dan sebagainya, maka kita evaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita melanggar syariat Allah? Kalau ada, itulah sumber pertama yang membuat kehidupan kita ini sesak. Kita sering merasa sesak, kita sering merasa sedih, gelisah dan sebagainya. Ya kita periksa dulu hubungan kita dengan Allah bagaimana. Apakah ada harta haram yang kita makan dan sebagainya. Hidup ini adalah pertaruhan. Justru pada saat titik-titik terendah itu adalah titik yang paling kita rindukan suatu saat nanti. Menangis sepanjang hari, duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya memutuskan untuk resign pada saat itu dari pekerjaan saya sebagai seorang masinis, maka saya hanya 2 surat yang sering sekali saya baca ketika saya sholat rawatib atau ketika saya sholat sunnah, yaitu surat Ad-Duha kemudian Al-Insyirah. Karena 2 surat ini turunnya berdekatan dan 2 surat ini sesuatu yang tidak dipisahkan, harusnya lebih baik tidak dipisahkan. Ketika rakaat pertama Ad-Duha, maka kemudian setelahnya harus lebih bagus Al-Insyirah. Kemudian hal-hal semacam ini, kalau kita sedang berada pada titik terendah dalam kehidupan ini, maka yang paling penting adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi ujian itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah masih mencintai kita, tanda Allah memperingatkan kita dari sesuatu hal yang mungkin tidak baik. Selama ini mungkin kita terlalu takabur dengan kehidupan ini. Selama ini kita merasa bahwa diri kita lah yang paling hebat. Atau selama ini mungkin kita merasa kita paling tersakiti di atas dunia ini. Apakah kita pernah diuji seperti Bilal bin Rabah diuji ketika kepalanya itu diletakkan di padang pasir yang begitu panas, kemudian diinjak, kemudian ditarik oleh anak-anak yang mempermainkan Bilal bin Rabah. Dan ketika ditanya Bilal bin Rabah, apakah dia mau tetap berada dalam agama? Maka Bilal bin Rabah menjawab, ahadun ahad. Itulah sebuah keimanan. Sampai nyawa pun dikorbankan, tapi tetap berada dalam keimanannya. Walaupun hifdzun nafsi itu adalah bagian dari akidah kita. Tapi pada saat itu yang dipilih Bilal adalah puncak keimanannya, bahwa dia tidak mau melepaskan hal yang menurut dia berharga. Kalau sampai hari ini, mungkin teman-teman di sini ada alumni Hijrah 2016. Saya yakin pasti ada alumni Hijrah 2016 yang hijrahnya 2016, 2017 atau 2018. Ketika hijrah itu sedang menjadi hype-hype-nya di negeri ini. Tapi hari ini kita bisa mengasihani diri kita sendiri. Aku dulu pernah baik, dulu, sekarang tidak lagi. Nauzubillah min dzalik. Kita silahkan kasihani diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak istiqomah, bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa niat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita susah untuk istiqomah. Karena niat kita ya sesuatu yang sifatnya fana atau sesuatu sifatnya keliru. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Kalau memang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sampai pada tujuan itu. Kita akan istiqomah insyaallah. Tapi kalau tujuannya hanya dunia, wanita, maka hanya kholas, hanya sebatas itu saja. Kita mendapatkan wanita, kita mendapatkan harta atau apapun itu, maka kholas. Pertanyaan terakhir adalah ketika kita lemah terhadap sebuah takdir ya datang dalam kehidupan kita, kemudian akhirnya kita menyerah terhadap suatu pilihan, maka saya katakan sejauh mana kita memperjuangkan pilihan tersebut. Kita sudah menghadapi suatu yang pelik. Misalnya kita mau masuk ke kampus A, sejauh mana kita mencobanya? Kalau masuk kampus A, misalnya ada jalur undangan SNPTN, kemudian ada SBMPTN, kemudian ada SNPTN, kemudian ada jalur mandiri. Kalau sampai mentok di jalur mandiri pun kita tidak masuk, maka sudah kholas. Kita cari takdir yang lain. Kita beralih kepada takdir yang lain. Nggak usah bersedih. Hidup ini adalah perjalanan. Artinya akan ada penolakan-penolakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu biasa. Penolakan itu biasa. Bukan hanya pada saat itu saja kita ditolak. Suatu saat nanti kita akan ditolak lagi. Maka terbiasalah dengan penolakan itu. Karena bisa jadi penolakan itu adalah tanda cara Allah untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik menuju hal yang jauh lebih baik. Kalau kita mau coba lagi, silahkan coba lagi. Tapi jangan pernah habiskan waktumu dengan hal yang sifatnya penyesalan. Akhirnya, aduh, kenapa ya Allah nggak masukkan aku ke sini? Kenapa Allah nggak? Tugas kita itulah berusaha. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, bertekad yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan sisi ketuhanan, jangan pernah nafikan sisi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menggenggam takdir kita dan Allah yang menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Artinya ada sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih hebat dari diri kita sendiri. Dan ada jauh yang lebih menyayangi selain diri kita sendiri. Kita menyayangi diri kita, tapi Allah jauh lebih menyayangi ciptaannya. Karena kita ini adalah ciptaan Allah. Maka tidak mungkin Allah tidak mencintai dan tidak menyayangi kita. Tidak ada yang lebih mencintai, lebih menyayangi kecuali diri kita, kecuali itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sesuatu hal itu menghantam kita dengan begitu kuat, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalan keluar itu pasti ada bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun jalan keluar itu bukan sesuatu sifatnya yang langsung jadi. Enggak. Kita punya hutang 10 juta atas dasar kelalaian kita. Kemudian kita berdoa kepada ya Allah, lunaskanlah hutangku, langsung lunas. Enggak.
Tapi jalan pertama kali yang Allah berikan adalah kesabaran. Akhirnya ketenangan yang bisa membuat kita berpikir lebih jernih. Contoh, ketika Ibunda Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim ketika pada saat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibunda Siti Hajar itu apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar ketika anaknya Nabi Ismail kecil itu menangis ingin minum, maka dia lari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di manakah, pertanyaannya, di manakah air itu mengucur? Apakah di Bukit Safa? Apakah di Bukit Marwah? Tidak. Jawabannya di dekat Nabi Ismail. Apakah pada saat itu Ibunda Siti Hajar mengeluh? Kenapa nggak di Bukit Safa? Kenapa nggak di Bukit Marwah? Sudah 7 kali saya bolak-balik. Apa dia mengeluh seperti itu kepada Allah? Tidak. Karena dia paham esensi dia adalah berusaha. Maka hasil itu terserah Allah. Mau jalan mana? Dari jalan usaha A, usaha B, atau usaha yang tidak pernah kita usahakan, kemudian hasil itu datang dari sesuatu yang tidak kita duga-duga. Terserah Allah. Yang tugas kita apa? Ya berusaha semaksimal mungkin mencari jalan keluar. Lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Akhirnya solusinya ada di mana? Di dekat Nabi Ismail. Bukan di Bukit Safa, bukan di Bukit Marwah. Artinya kalau kita sedang mengusahakan A, mengusahakan B, jangan berpangku tangan pada A dan B saja. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi tugas kita memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu berusaha. Mungkin begitu karena waktu kita terbatas. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang sudah datang hari ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya sangat bahagia dan senang sekali berkumpul pada teman-teman malam hari ini. Ya semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Doakan saya istiqomah, doakan saya bisa mencari ilmu lebih banyak lagi hingga saya bisa membagikan kepada teman-teman semua. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih buat para warga. Saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Mas Alfi. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan Mas Alfi bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Oke, nah sampailah kita di penghujung acara ya. Oke, jadi terima kasih buat sahabat-sahabat yang udah join Zoom hari ini. Mungkin Zoom terakhir ini ya Mas sama Mas Alfi. Nanti ketemu lagi mungkin 3-4 tahun lagi, insya Allah bisa Zoom lagi kita bareng-bareng. Oke, sebelum Mimin tutup nih, kita ada kali ya foto-foto bareng, foto bersama dulu nih. Nanti Mimin upload di Instagram. Gimana Mas? Fotonya candid aja lah. Maksudnya nggak perlu foto-foto resmi lah ya. Iya, candid aja. Raja foto aja lah ketika lagi karena nanti ada yang apa juga kan. Ada yang mungkin belum siap dan sebagainya. Nggak perlu foto per slide lah. Banyak sekali nih kalau mau difoto per slide. Oke. Ini aku foto-fotoin dulu ya. Oke, bentar. Ya mungkin terima kasih lah ya buat teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Sekalian kita mungkin sedang di foto CCTV ya. Insya Allah CCTV-nya nggak hilang kalau yang ini. Aman, karena kita yang pegang. Kalau CCTV yang lain mungkin udah hilang. Insya Allah, tabarakallah buat teman-teman semua yang malam hari ini sudah hadir ya. Kita saling mendoakan lah. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Ada Mbak Ami, Mas Tura, ada Bang Muhammad Fazri dari Pontianak, ada Rian Kantar, ada Alfi. Alfi namanya sama seperti saya, 1000 artinya. Suci Aulia, dia Ayu Pujastari, Masya Allah. Dan SMA Negeri 2, masih anak-anak SMA ya. Ada Suci Ayu Rahmawati, Insya Allah. Ada teman-teman yang lain. Ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Oh, ada yang barengan nontonnya ya. Mungkin nggak ada paket ya temannya. Nia, Sonia, dan sahabatnya mungkin ya. Nggak ada paket ya. Nontonnya barengan. Insya Allah. Ada Akhi Faiz, ada Muhammad Firdaus. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Oke, sudah selesai nih fotonya nih. Oke, cek. Aku lanjut ya, Mas. Oke. Oke, terima kasih buat sahabat yang sudah hadir pada Zoom kali ini sampai hampir larut malam ini ya. Nggak apa-apa, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Jadi Mimin ingetin lagi ya, Mas Alfi kan masih ada pre-order nih. Yang jika nanti kamu jatuh cinta lagi, yang belum mesen, ini udah Mimin ingetin ya. Ntar udah habis, kayak tiba-tiba, aku ketinggalan mana? Ini nih, yang kayak gini nih. Oke, lanjut ya. Tadi udah Mimin foto juga, nanti mungkin Mimin upload di Instagram tentang Zoom kita malam hari ini, besok ya, siangan. Oke, Mimin pamit undur diri, terima kasih semuanya, Mas Alfi juga terima kasih banyak ya Mas, Jazakillah. Semoga, iya. Jazakallah, maaf Mas, jadi grogi nih saya ini. Oke, Mimin tutup ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi. Selalu Jazakumullah Alfi. khair. Semoga Sukses terus, Mas Alfi. Amin. Kasih atas motivasinya. semoga Allah lancarkan. Sukses terus Kak Alfi. Semoga Allah mudahkan segala niat baik. Alfi dan keluarga. Amin. Amin amin ya Semoga rabbal bisa alamin. bertemu di pertemuan selanjutnya Mas Alfi. Siap. Amin. Ditunggu Semoga Siap. Terima kasih teman-teman. By the way, nama Kak Alfi ini sama kayak nama Kak Alfi. Oh ya, 1000 artinya Alfi. Salam untuk kakaknya lah. Jangan Laki-laki lupa ya kakak-kakak dicek toko 10. Siap. Berat banget mau ninggalin itu jam terakhir. Semoga dapat bertemu Yang kembali. dapat hadiah tadi gimana? Nanti dihubungin ya? Nanti Mimin hubungi via Instagram ya Kak. Barakallah. Wa fi barakallah. Ya, syukran. Terima kasih ya. Amin amin. Ada untuk pembelian buku karya Kak Alfi Al-Ghazi bisa cek aja di toko 10 ya Kak, ada di Shopee dan Tokopedia. Siap Kak, toko 10. Terima kasih. Terima kasih Kak Raja. Terima kasih Mas Raja. Sama-sama Kak Alfi, Koldi, terima Kak kasih. toko 10, Kak Syahri. Terima kasih semuanya. Jangan lupa beli bukunya. Siap. Oke, aku end meetingnya ya. Ya terus Kak Alfi. Ya. Ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.